Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu suara, hidup mahasiswa. Pandemi COVID-19 sudah mewabah ke seluruh Indonesia. Bahkan ke seluruh dunia sekalipun, sudah sampai 200 negara yang merasakannya pada waktu yang sama. Mulai dari sosial budaya, ekonomi, bahkan agama pun terkena dampaknya. Tak hanya itu, sektor pendidikan pun sudah mulai merasakan bagaimana dampaknya dari COVID-19 ini, teman-teman. Dari ranah Minang, kita tak mau regenerasi kita terhalang hanya karena teknis, apalagi hanya alasan kuota. Jika kampus tidak berupaya untuk bijaksana, maka kitalah yang mencari upaya untuk mengakalinya. Kampus Nagari, kali ini kita akan bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam obrolan santai intelektual Bayu Pamungkas, Menteri Kebijakan Daerah BMKM UNAN 2020, langsung bersama inisiator Kampus Nagari, Bapak Dr. Ferry Arlius. Hari ini di Sumatera Barat ada sekitar 160.000 mahasiswa yang tersebar di seluruh PTN dan PTS yang akan melaksanakan kuliah daring di semester depan. Kita udah pernah dengar bahwa banyak sekali keluhan-keluhan mahasiswa ketika semester lalu. Mulai dari bulan Maret kita dipulangkan ke rumah untuk melaksanakan kuliah secara online. Itu banyak sekali kendalanya, di antaranya ada kendala masalah akses jaringan, ada masalah kuota, ada masalah teknis ketika dia belajar online dengan dosennya, ada banyak sekali masalah. Dan masalah ini kalau tidak segera ditangani, ini akan menjadi permasalahan yang panjang, terlebih semester depan kita juga akan melaksanakan kuliah daring. Maka dari itu teman-teman semuanya, ada salah satu upaya yang rasanya bisa kita dengarkan, kemudian nanti kita aplikasikan. Upaya tersebut adalah Kampus Nagari. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang belum tahu apa itu Kampus Nagari, bagaimana sistemnya, dan bagaimana nanti aplikasi sistem dari Kampus Nagari tersebut. Jadi teman-teman semuanya, Kampus Nagari ini diinisiatori langsung oleh Bapak Ferry Arlius selaku Dekan Fakultas Teknologi Pertanian. Bagaimana sistemnya? Sistemnya sederhana, meminta kepada pemerintah nagari atau desa untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang ada di nagari atau desa tersebut. Artinya apa? Memberikan akses Wi-Fi secara gratis dengan menyediakan aula atau ruangan belajar untuk mahasiswa yang ada di kampung tersebut. Nah, kita tahu di kampung tersebut tidak hanya berasal dari satu PTN saja mahasiswa, ada juga dari PTS lain. Artinya dari hampir 1.000 nagari yang ada di Sumatera Barat, itu hampir seluruhnya ada mahasiswa. Nah, kalau pemerintah Sumatera Barat memanggil seluruh pemerintah nagari tentunya untuk mencoba bagaimana sistem Kampus Nagari, tentu adik-adik kita mahasiswa akan terbantu dengan sistem ini. Keuntungannya sangat banyak. Yang pertama, akan terbentuk kelompok belajar nantinya di Kampus Nagari tersebut karena semuanya akan berkumpul. Kemudian yang kedua, nanti akan ada juga kelompok diskusi lintas angkatan. Salah satunya adalah maba dengan seniornya. Kita tahu maba nanti akan merasakan bagaimana sistem atau teknis ketika masuk perguruan tinggi yang mereka hadapkan langsung adalah sistem kuliah daring. Dan tentu saja mereka akan terkendala. Nah, nanti dengan ini mereka bisa menanyakan kepada seniornya. Dan Kampus Nagari ini, teman-teman, juga tidak hanya untuk mahasiswa saja, tapi untuk yang membutuhkan di kampung atau nagari tersebut, baik untuk siswa ataupun untuk staf nagari tersebut dalam bekerja. Jadi teman-teman semuanya, bagaimana Kampus Nagari ini nanti ketika memang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Desa, atau bagaimana nanti Kampus Nagari ini bisa dilaksanakan secara baik, nanti langsung kita tanyakan kepada inisiatornya, Bapak Ferry Arlius, dalam obrolan santai intelektual. Pobeda ini adalah kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang membentuk semacam organisasi di kampungnya. Ya, nah, mereka bikin protokol rancangan pertama tentu kita harus memenuhi standar COVID. Yang kedua, hari Senin itu siapa saja yang ada mata kuliah
lalu jam berapa, jadi bisa diatur. Dan Pak Wali itu sudah menyediakan satu tempat di kantor Wali Nagari itu sebagai tempat ini, ruangan untuk belajar dari aulanya itu sudah disiapkan di situ semua. Nah jadi dengan sarana yang ada, mahasiswa bisa lebih fokus ya untuk kuliah. Dia bisa datang ke kantor wali bawa laptop atau dengan HP saja online di sana. Kemudian efek berikutnya adalah dia akan ketemu teman-temannya mahasiswa dari perguruan tinggi lain, dari tempat lain yang juga berada di negara tersebut. Nah, mereka bersama bisa saling bantu-membantu kuliah, kerjasama, ada kelompok belajar gitu kan. Nah, apalagi dari survei yang saya lakukan kepada mahasiswa, kalau belajar sendiri di rumah itu tidak apalah, motivasinya itu kurang gitu. Sedangkan di kelas yang tatap muka Ya tetap aja tidur ya, apalagi di rumah kita sendiri. Nah dengan dia ke kantor wali ada teman yang kita kan dia teman belajar, kita juga pasti ikut gitu. Nah kemudian ini juga bisa jadi kelompok belajar ini kita harapkan juga membantu adik-adik. Maba anak ya maba termasuk SMA, SMP. Oh, iya. Kan yang lebih susah itu kan ada di SMP, SMA itu dia juga belajar daring. Siapa yang dampingi gitu. Nah kita harapkan kelompok mahasiswa ini turun tangan, dia dampingi, ada 5 orang SMA di tempat ini. Nah ada 1 atau 2 mahasiswa yang di kelompok belajar daring yang bantu dia belajar. Nah atau kalau perlu dia ini kan juga kelas, kan banyak sekolah SD apa yang nggak ada pakai, kita juga bikin kelas di sana dengan tetap memenuhi standar atau protokol COVID. Jadi konsep kampus nagari itu ya sekira bisa menjadi salah satu solusi, salah satu solusi bagaimana belajar daring itu lebih baik ya, yang pasti kuota terjamin. Tidak ada alasan tidak online lagi karena kuota tidak ada. Nggak kuliah ya, karena ini sudah disediakan. Apalagi dengan berkelompok itu motivasi dan semangat untuk belajar itu mungkin akan lebih baik. Nah, yang mungkin kita perlu juga